bahwa MI itu bukan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ZMO Zaki Mustafa Official, yang mana channel ini adalah channel edukasi yang mengedepankan literasi, ideologi, dan ngopi. Yang tentunya hari ini kita tuh kalau dalam bahasa Sunda tuh reung pulung bebarengan, ya Mas ya. Biasanya kan kita mendatangkan narasumber dan lain sebagainya gitu. Hari ini tuh ingin ngobrol lebih santai Kang Zaki. Terkait ya biasa, kalau channel kita kan channel ideologi, ya tentu yang dibahasnya tuh tentang Islam. Tapi kalau misalkan Islam itu sendiri cuma ngebahas takbiratul ihram seperti pada umumnya yang tahun-tahun gak beres, agak kurang gitu kan Zaki ya. Maka dari itu ya otomatis kita akan bahas ranah ideologi dalam tatanan beragama dan bernegara tentunya. Yang mana hal-hal tersebut hari ini tuh terdegradasi Mas, pengetahuan orang umumnya. Jangankan mengenal Islam dalam konsep negara gitu kan, mengenal konsep Islam dalam ritual pun kan literasinya kurang. Masih banyak diperdebatkan gitu ya. Terlalu sangat kurang. Gen Z ini agak kurang gitu Kang Rob. Ya perdana Kang Rob, Kang Idan, Mas Yono tampil di kamera jadi agak canggung. Kang Idan gimana, sehat Kang Idan? Alhamdulillah. Ya, untuk obrolan hari ini, obrolan kita sekarang, Kang Zaki, alangkah baiknya kita kasih judul lah. Kalau konsep tema biasanya kan Islam dan negara gitu. Tapi kalau ngebahas negara Islam secara umum akan terlalu luas nih. Kalau misalkan kita kerucutkan dalam keadaan di Indonesia sendiri gitu kan. Tadi seperti halnya pengetahuan tentang Islamnya terjadi degradasi dan lain sebagainya. Bahkan Kang Zaki ada pengalaman unik nih kemarin. Saya ngelamar kerja dengan portofolio editan YouTube kita. Nah mereka tuh menganggap bahwa saya tuh anak Abah Anis, gitu. Bukan orang yang berideologi Islam secara kawan. Bagaimana ini tanggapan Kang Zaki terkait hal tersebut gitu? Sehingga orang-orang umum tuh teramat sangat awam terhadap Islam yang kapan itu seperti apa? Apakah karena sesuai hadis Rasul gitu, karena Islam akan muncul dengan keasingannya, atau kumaha ieu teh gitu sehingga umat Islam teh asa kurang-kurang deui gitu. Ya nggak tahu Mas ya. Tapi mungkin saya bertanya apakah ini fenomena lokal ya di Indonesia gitu, atau mungkin secara dunia. Nah yang menarik itu sebenarnya saya pernah lihat beberapa tahun kebelakang itu film yang menceritakan proses integrasi Turki dari Asia dulunya gitu masuk sekarang ke Eropa. Dan yang menarik justru yang dijual ketika Turki ini mau integrasi ke Eropa itu justru fenomena keislaman gitu, yang ditawarkan mereka ke Eropa itu kan sholat berjamaah gitu kan, kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan. Padahal kita tahu bahwa Turki itu sebelumnya ini terkenal sebagai negara yang paling sekuler di dunia, gitu, di bawah Mustafa Kemal Pasha. Di sana itu katanya, ya bukan hanya pakaian Muslim yang dilarang, malah bahasa Arab juga dilarang. Dilatenkan katanya kan. Betul, diturkikan gitu. Jadi adzan pun tidak boleh pakai bahasa Arab gitu, harus pakai bahasa Turki. Katanya sholat pun harus pakai bahasa Turki, berdoa pun harus pakai bahasa Turki. Itu zamannya Mustafa Kemal Pasha. Tapi justru ketika Turki ini mau bergabung dengan Eropa, yang mereka tawarkan itu adalah fenomena keislaman. Jadi mungkin saya takutnya ini fenomena yang hanya terjadi di Indonesia gitu. Takutnya begitu gitu ya. Ya mungkin itu sementara Mas. Tapi kabayang gitu ya Kang Zaki, kalau misalkan yang diterapkan di Turki itu diterapkan di Indonesia dengan adzan atau sholat tidak pakai bahasa Arab gitu, pakai bahasa Indonesia. Orang teh salarnya gitu sholat 3 rakaat, Allahu Akbar, Allah Maha Gede kan asa etis gitu ya. Dulu sebetulnya pernah dicoba itu waktu zamannya SBY, zamannya Budi Ono, Ono Budi. Kan Assalamualaikum lebih baik diganti dengan selamat pagi, selamat siang. Lalu mungkin juga tidak seperti yang terjadi di Turki. Ya, asalnya seperti di Indonesia gitu kan. Orang-orang tuh baik pejabat, baik apapun itu kepentingannya pasti menjual agama.
termasuk dalam ranah komedi, Kang Jaki stand up komedian dan sebagainya, banyak yang menyentil agama untuk viral naik karirnya gitu. Komo gitu kan kalau calon pejabat pasti ngejual agama. Tapi ketika dijualkan agama yang sesungguhnya, silen marahnya gitu kan. Takut dengan agama yang aslinya mah. Padahal dikasih jualan agama yang ringan-ringan mah mereka antusias, dan itu hal yang paling laku di Indonesia tuh. Ya contoh lah, ambil contoh kecil seperti ahli hikmah, paranormal atau dukun. Kan jualan cai doang di tiup oge payu gitu kan, itu bagian dari jual agama gitu. 5 juta sedoang. Tapi dikasih agama yang aslinya mah pada takut mereka. Alasannya aku namanya masyarakat Mungkin harus dijelaskan dulu agama yang asli itu gimana gitu. ya seperti tatanan yang dibawa oleh Rasul gitu kan. Rasul membawa agama dalam 2 fase, Mekah dan Madinah. Di Mekah ya bil mau'idoh bil hasanah gitu. Sementara di Madinah faktul musyrikin gitu kan. Tapi dalam konteks yang memanusiakan manusia gitu. Islam, nilai Islam jadi tatanan hukum negara, jadi hukum positif negara. Karena kan Islam kita ketahui bersama, Islam tuh untuk mengurus bab ngompol kumpul gitu, bab jinayah biaya gitu kan di dalam Islam. Jadi itulah agama yang sesungguhnya yang dituntut pada kita selaku Muslim. Ya betul sekali. Yang dibaca sama masyarakat khususnya umat Islam bangsa Indonesia teh dibagi menjadi tilunya. Kaiji merasa Islam itu Islam turunan, anu kedua Islam tontonan, anu katilu Islam tuntunan. Nah, jadi turunan dan tontonan ieu teh geus mendarah daging, terjebak seremonial. Terjebak beda bapaknya tokoh, geus merasa Islam lah gitu. Merasa cukup gitu masnya? Terus merasa cukup. Nah, mau merubah, mau dibawa ke Islam tuntunan, inilah perjuangan kita untuk memahamkan kepada umat Islam bangsanya, termasuk para ajengan dan kiai. Jadi beda turunan Syekh Muji dan sebagainya tidak merasa butuh gitunya yang namanya penegakan hukum atau penegakan syariat Islam gitu. Akhirnya cukup sila ibis gitunya, malah masagrah gitu. Para pengikutnya pada hadir, udah dapat uang. Kalau bagi mubalek mah kemana-mana sudah dapat amplop. Nah itu kan terjebak seremoni. Jadi akhirnya lupa jati diri Islam itu sendiri. Jadi ini sudah mendarah mendaging Islam turunan dan Islam tontonan ini, maka perjuangan kita untuk merubah itu lah kira-kira. Tapi lamun misalkan kalau misalkan tadi dikatakan yang menjadi masalah hari ini adalah karena Islam, orang Islam sekarang itu karena mereka turunan gitu ya, pedah gitu karena bapakna ajengan gitunya atau bapakna Islam, terus mana jadi Islam. Menurut saya bagus gitu kalau seperti itu. Kalau Islamnya memang Islam yang Islam sesungguhnya gitu. Bukan Islam yang hanya sekedar formalitas saja. Karena kan kalau dulu pernah disinggung sama Kang Jaki bahwa seperti halnya sholat, haji, puasa, itu kan sudah berjalan, seperti nikah, waris, sudah ada dan sudah berjalan bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Artinya kan itu menurut saya ya Kang Jaki juga pernah menjelaskan itu bukan esensi sesungguhnya gitu dari agama Islam itu sendiri. Itu hanya atribut-atribut yang melekat. Nah, kalau yang saya lihat gitu ya, sepengetahuan saya, hari ini tuh umat Islam hari ini pada umumnya menganggap atribut-atribut tadi itu sebagai ini loh Islam teh gitu. Kecukupan Islam gitu ya. Jadi mungkin harus harus diingatkan kembali gitu. Sebetulnya Islam yang sesungguhnya itu apa gitu. Awal mulanya apa yang dibawa Islam itu, apakah memang yang dibawa itu hanya sholat, itu haji, waris, nikah, atau ada hal yang lebih jauh, lebih diutamakan dan memang esensi Islam itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu gitu. Ya kan itu kalau tidak salah yang memang sudah saya jelaskan di beberapa video di channel ini. Jadi memang
Islam itu kan tidak lahir di ruang hampa. Islam itu lahir di sebuah masyarakat, dan pasti di dalam masyarakat ketika manusia ini membuat atau membangun masyarakat itu pasti ada tidak ruang hampa, pasti di sana ada agama lah. Seperti misalnya Islam turun di Jazirah Arab, di Mekah sekitar 1500 tahun yang lalu. Itu tidak di ruang hampa, tapi dalam sebuah masyarakat yang di sana sudah ada sistem kepercayaan, sudah ada agama, sudah ada tempat peribadatan. Dan ingat bahwa yang membuat Masjidil Haram itu bukan Nabi Muhammad SAW, bukan juga orang Islam, kan? Yang memberi nama juga bukan Nabi Muhammad. Ka'bah juga ada jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, jadi apa itu Masjidil Haram dan Ka'bah? Itu tempat orang-orang masyarakat jahiliyah melaksanakan syariat agama di mereka, termasuk di sana sholat, termasuk di sana haji, termasuk puasa. Itu juga kan sudah ada sebelum Muhammad Rasulullah SAW diutus di Mekah. Jadi itu bukan esensi Islam, itu adalah budayanya, atribut-atribut yang sudah ada sebelumnya yang diadopsi ke dalam tradisi, tradisi orang bagian Arab dari itu. Ya, mungkin bisa kita katakan tradisi, bisa juga kita katakan sebagai agama pendahulu. Dan di dalam agama pendahulu itu sudah ada juga syariat, pelaksanaan ibadah dan lain sebagainya gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang diadopsi oleh Islam. Jadi bukan di situ esensinya. Bahkan dulu itu pertama kali Muhammad Rasulullah SAW diutus di Mekah ini justru didekonstruksi praktek-praktek itu. Jadi kalau etal ladzi yukadzibu bidin fanalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin, malah kata Nabi. Wa makana sholatum indal baiti illa bukaan wa tabkiyatan, hanya bersuit-suit dan bertepuk tangan saja. Di dekonstruksi dulu itu karena untuk mencari kesejatian. Nah, mungkin kalau kita potret masyarakat Muslim hari ini persis sama kira-kira dengan masyarakat Arab ada zaman dulu ya. Jadi terjebak ke dalam seremonialisme tadi, Mas, terjebak ke dalam ritualisme yang oleh Nabi itu dikatakan sebagai kalian itu Tepuk tangan unggul gitu kan. Ya, tepuk tangan dan bersiul-siul dan mendustakan agama. Karena apa? Karena agama ini dipisahkan dari tanggung jawab politik, agama ini dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Nah, Muhammad Rasulullah SAW itu adalah satu-satunya manusia di dalam sejarah yang seperti saya katakan ini memberi tanggung jawab baru kepada agama, yaitu tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik gitu. Falak ta'amal aqobah fakku raqobah au itamun fi yaumin la matrobah, yatiman da matrobah au miskinan da matrobah. Itu terjemahnya. Ditranslate dia. Editor ditranslate Terjemahnya ada di Quran cetakan depan. Soalnya gak belajar tafsir bahasa. Dalam budaya seperti itunya, seperti tadi gitunya gitu, mentradisional gitunya gitu. Namun dihubungkan karena ayat wa malam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Kalau kita baca, umat Islam bangsa Indonesia itu nasibnya seperti apa? Iya. Kalau kita merujuk pada ayat tersebut. Agak berat ya Kang Jaki tapi ya. Kadang di Islam hari ini mantap ayat tersebut Pak. Artinya apa tuh, Kang? Kalau iya Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Allah, maka adalah orang kafir, zalim, fasik. Nah, yang saya tanggapi itu Mas bukan masalah kafir nah kalau hari ini. Kan kafir itu ada kafir harbi, kafir rejimi dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini mah bukan kafir harbi dan lain sebagainya, tapi muslim harbi. Itu yang PR Mas. Jadi kan PR kita hari ini tuh mendakwakan Islam itu bukan ke non muslim, tapi ke sesama Islam. Makanya ayat tersebut tuh mestinya mah kalau misalkan bisa diamandemen, nah kafirnya tuh ganti ke muslim. Jadi muslim harbi apa muslim naon ya teh? Gitu. Karena konteks muslimannya sudah hilang. Muslim dini. Muslim dini. Mungkin muslim dini. Tapi tadi kalau dikatakan itu adalah sholat, terus puasa, haji, itu adalah ritual agama mereka gitu ya, agama pendahulu Arab jahiliyah waktu itu. Ya. Bisa dikatakan seperti ini enggak? Kan kalau saya tidak salah gitu ya, Nabi itu pernah mengatakan bahwa
ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumku dan rasul-rasul sebelumku itu adalah agama Islam, bukan agama Kristen, bukan agama Hindu, Buddha atau dan lain sebagainya gitu. Tapi itu adalah agama Islam gitu sesungguhnya. Cuman mungkin nggak dikatakan bahwa ini agama Islam. Nah, bisa dikatakan oke, itu adalah agama pendahulu sebelum Nabi gitu ya, Arab jahiliyah waktu itu. Sebelum Nabi Muhammad. Iya, tapi apakah mungkin mereka melakukan itu adalah mengikuti apa yang ada sebelumnya, ada ajaran yang dibawa oleh nabi atau rasul sebelumnya gitu loh. Nenek moyang lah gitu. Sebelum Nabi Muhammad gitu. Ya, kalau sepengetahuan saya, jadi Islam ini kan dibangun dari dua akar ya, dua kultur. Yang pertama Arab, yang kedua tadi ya, Yahudi. Jadi yang Arab ini kan tidak ditemukan juga di dalam kultur Yahudi. Misalnya apakah orang Kristen, karena ada 3 agama Yahudi, kemudian Kristen dan sebagainya. Apakah misalkan orang Yahudi sholat? Kan tidak juga. Apakah orang Kristen sholat? Tidak juga. Apakah mereka bersaum pada bulan Ramadan? Tidak juga. Kemudian apakah mereka melaksanakan haji? Tidak juga, gitu kan? Yang itu yang kita lihat hari ini. Jadi kalau itu jelas bahwa itu adalah warisan dari Islam, dari Arab, dari agama Arab jahiliyah. Tapi kalau bersunat dan sebagainya itu kan warisan dari Yahudi. Nah, kedua-duanya ini ada di dalam Islam dan tidak salah, tetapi harus diingat bahwa esensinya itu bukan di sana. Jadi agama itu esensinya bukan ritual, itu intinya. Karena ritual itu ini kan diadopsi dari berbagai tadi ajaran yang ada sebelumnya, tidak ada yang dibawa langsung oleh Islam. Kan itu bukan esensi. Nah, pertanyaan kita itu adalah Islam itu esensinya apa? Kan itu tadi sudah saya katakan bahwa Islam ini esensinya adalah tauhid berkeadilan. Jadi di sanalah intinya, dan di sana itu ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab politik gitu. Itu yang Islam yang esensi, Islam yang sejati. Nah, kaitannya dengan ayat yang tadi itu jelas bahwa tauhid ini menuntut kita manusia untuk mengakui Tuhan itu sebagai sumber dari segalanya, bukan hanya sumber yang menciptakan planet bumi, kehidupan, kemudian sumber daya alam dan sebagainya, tetapi juga sumber hukum yang itu harus juga diikuti. Nah, jadi kalau umat Islam ini hanya sampai kepada ibadah-ibadah ritual saja, itu kan artinya belum sampai kepada Islam. Ya, mereka itu baru sampai kepada agama Arab jahiliyah, kepada Islamnya belum gitu. Karena untuk sampai kepada Islam ini harus sampai kepada esensi dari diturunkannya Islam, yaitu untuk menegakkan keadilan di muka bumi, untuk menerapkan agenda Allah, menjadikan bumi ini sebagai tempat yang penuh rahmat di dalam sistem hukum Islam. Makanya tadi mereka yang menolak untuk berhukum atau melaksanakan hukum Islam itu dikatakan sebagai pembangkang atau kafir gitu kan. Mau hidup di bumi Allah, mau memanfaatkan sumber daya diciptakan oleh Allah, tapi tidak mau memakai surat Allah. Ya wajar saja kalau kemudian dibenci juga gitu oleh yang pencipta, yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan kehidupan ini, yang menciptakan sumber daya alam di dalam ciptaannya ini. Tapi barangkali Mang Idan itu bisa menjelaskan lebih menanggapi. Kang Idan agak beda ya, demam penera ya. Pertama Karena kopi itu kan jati diri kita, ini kopinya kopinya. makanya dari tadi ada yang kurang gitu loh. Kopinya udah dari mana? Kopinya rokok jadi bisa pikir. Kopinya udah dari tadi. Ya, jadi umat Islam hari ini Kang, hanya khususnya di Indonesia lah. Nah, sekarang kan Indonesia udah kegeser ya, bukan mayoritas terbesar di dunia kan, tergeser oleh Pakistan gitu. Taruhlah masih kedua gitu. Tapi dua terbesar ini tuh masih kehilangan esensi Islam yang sesungguhnya berarti ya Kang ya. Jadi ya kalau menurut saya belum sampai kepada Islam, baru sampai kepada agama jahiliyah.
Berarti ya umat Islam asli Indonesia hari ini tuh masih ada kakak sama Abu Jahal dan kawan-kawan gitu ya dalam ritual ibadahnya. Oh, iya. Hanya sebatas cukup sholat, zakat, puasa gitu kan. Apalagi haji mah kan pemerintah begitu menerima dengan tangan terbuka gitu kan. Zakat lain, kalau zakat lain lagi. Kalau zakat itu memang tidak ada sebelum Islam lahir. Zakat itu ada ketika Islam Lahir. lahir. Memang zakat itu bagian dari originalitas Islam itu. Original. Iya. Tetapi zakat itu kan kalau kita lihat sejarahnya dan sebagainya, itu adalah kira-kira kalau sekarang ini sumber APBN, sumber penerimaan negara. Yang itu sebelumnya memang tidak dikenal di dalam, karena seperti saya katakan dulu bahwa di Makkah ini belum ada yang namanya negara. Tidak ada pajak, tidak ada istana, tidak ada raja, tidak ada mahkota, tidak ada. Berarti kan kalau misalkan negara Indonesia taruh jadi negara Islam, nah si pajaknya bisa dihapus jadi ganti zakat berarti ya. Jadi pajak yang lain-lain tidak ada gitu kan? Apa gimana nih? Atau bisa jadi anggapan Muslim Indonesia hari ini tuh mereka bayar pajak tuh sebagai zakat gitu, anggapannya bisa jadi gitu nggak sih kan? Bisa jadi. Menang pahala engkau dengan Tengah paksa bayar pajak. Ya bisa jadi mungkin anggapan orang Indonesia hari ini tuh dengan membayar pajak kepada negara itu termasuk bagian dari zakat, mungkin ya itu salah satu kekeliruan gitu. Dalam sejarah kita itu ada pernah ada upaya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, negara Islam Indonesia yang sering diasosiasikan dengan Kartosuwiryo gitu ya, di Malangbo. Padahal sebetulnya menurut cerita yang saya dengar dari orang-orang itu bukan inisiatif Kartosuwiryo, tapi inisiatif para ulama di Barat untuk bermusyawarah dan mendirikan negara Islam. Dan ada dokumentasinya, ada dokumennya yang disebut dengan Qonun Ajasi itu. Dan di dalam Qonun Ajasi negara Islam Indonesia itu jelas disebutkan bahwa pajak itu dihapuskan, akan diganti dengan zakat. Itu bisa dicari lah di YouTube, juga pasti ada gitu. Qonun Ajasi NII. Nah, itu fakta sejarah. Ada kesayangan nih kan hari ini tuh ya khususnya Gen Z kesini gitu kan, tidak mengenal tentang Kartosuwiryo itu apa, tentang PKI itu apa gitu. Tapi itu kita ke belakang kan lah. Ya yang ingin saya lebih dalam itu, kalau misal Indonesia jadi negara Islam kemudian diganti oleh zakat, itu teramat sangat meringankan warga negara Indonesia itu sendiri ya Kang ya. Soalnya kan kalau zakat tuh harus bahasa Sunda namanya nincek tinisop gitu kan. Kalau yang nggak memenuhi standar kan nggak perlu zakat gitu kan, itu lebih ringan harusnya dibanding pajak. Hari ini kan miskin bayar pajak, kaya bayar pajak. Lebih meringankan, lebih berkeadilan gitu dibanding hukum hari ini. Malah saya mau bertanya dulu, kan kalau berbicara Islam dan negara, itu yang terbayang kan apa istilahnya tadi, kaitannya bahwa Islam itu bukan di ruang hampa. Artinya negara itu merupakan satu wadah atau media untuk menjalankan syariat Islam itu sendiri. Nah, yang jadi saya bingung gitu, terkadang suka berpikir negara Islam Indonesia apakah itu Islam? Gitu. Kata negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia apakah bisa dikatakan Islam? Masalahnya ketika kita berangkat ke Malaysia aja itu sudah tidak ada ini. Kita kan pernah membaca sejarah bahwa di kita itu pernah ada perjuangan tersebut. Yang mana proklamatornya Pak Kartosuwiryo. Tapi saya kadang merenung itu, dari tadi kan berbicara bagaimana umat Islam kalau diatur hukum Islam, terus Mas Yono bahkan mengeluarkan dalil kafir, terus tadi ketika negara Islam maka pajak diganti, dihapus, diganti. Kalau saya nggak salah bukan zakat tapi infak. Kalau saya nggak salah nanti kita buka lagi kalau masih ya. Nah, justru yang jadi bahan renungan saya gitu. Kalau Islam dan negara itu saya sedikit paham, itu bagian dari tafsir, di mana Islam itu bukan di ruang hampa. Tetapi ketika berbicara negara Islam Indonesia, boleh saya berpendapat bahwa NI itu bukan Islam.
Jadi bebas berpendapat kan. Karena Islam itu kan universal, Betul. mendunia. Sementara NI Hanya lokal gitu kan. kita Malaysia. ke Malaysia aja sudah tidak ada NI, apalagi ke sana ke ujung Ke Timur Tengah lah gitu ya. gitu. Karena kalau Islam itu universal, sementara NI kan tidak universal. Jadi logis ketika saya berpendapat bahwa NI itu bukan Islam. Gitu. Nah, jadi kalau NI bukan Islam, lantas bagaimana hubungan antara NI dengan Islam? Gitu. Apakah NI tidak ada bedanya dengan tadi nasionalisme? Jadi berbicara tentang Islam, tapi Anti Islam. bukan anti Islam, tapi bersifat asobiah. Tuh. Bersifat asobiah. Sebiasa no. Asobiah teh artinya kebangsaan, gitu, kesukuan. Artinya dibatasi dengan tadi atribut. Sementara Islam kan tidak seperti itu. Ya tidak terkotak-kotakan ya kan. Betul. Garis bawahi. Nah, hanya saya berpendapat seperti itu. Ya. Kira-kira itu bagaimana pendapat teman-teman yang lain tentang renungan saya gitu, apakah salah atau benar?